Hai netizen semua, apa kabar? Aduh, udah berapa minggu nih saya nggak bikin konten, nggak bikin sharing-sharing video. Hari ini saya datang ke rumah sahabat saya yang udah lama nggak ketemu sama saya. Dia seorang artis legendaris yang pasti semuanya tahu dan kangen sama artis yang satu ini. Siapa dia? Dian Piscesa. Apa kabar baik, Teteh? alhamdulillah. Apa kabar, Sam? Baik Teteh. Tambah Teteh gimana? cantik aja. Tambah muda aja. Sama. Kita tambah muda ya? Kita tambah muda. Tambah awet muda ya. Teteh juga kelihatan awet muda. Ya, lumayan sih. Dimudah-mudahin masalahnya. Dimudah-mudahin. Nggak apa-apa lah, kita hidup walaupun usianya makin nambah, tapi kita harus jiwa muda kali ya Teteh. Setuju nggak sih Teh? Jiwa muda, mengalir aja. Mengalir aja ya. Dinikmati, mengalir aja lah. Serahin aja sama yang punya kehidupan. Yang punya kehidupan ya. Betul. But you look fresh. Amin. Kelihatan lebih... Lagi capek sebetulnya. Oh padahal lagi capek? capek Ngomong banget. masalah capek, emang sibuk apa sekarang nih Teteh? Enggak, lagi mondar-mandir ada kan mau bikin video klip, terus mau konser, jadi persiapannya kan ternyata makanya kenapa mungkin saya tidak begitu suka konser ya. Loh, mau konser tapi nggak suka konser gimana Teteh? Bukan capeknya. Oh capeknya. Kalau misalkan nyanyi biasa diundang di mana dengan fee begini selesai, nggak mikir apa-apa ya, nggak mikir beban. Ada yang beli undangan tidak? Kalau iya betul nggak? Iya Terus ngerti. mesti promo, kan mesti bagaimanapun juga mesti bantuin kan? Iya betul. Nah kalau konser kan semua harus promonya itunya. Ikut terlibat? Kayak beban ya. Ikut terlibat dalam promo, dalam penjualan tiket. Bagaimanapun juga ya harus. Oh, oke. Ya, contoh yang dulu lah ya, dulu kan pernah juga 2013. Itu udah ada IO, udah ada ini. Begitu 10 hari hanya kok masih begini? Akhirnya turun sendiri. Tangan. Begitulah. Oh gitu. Jadi ternyata enakan Show biasa ya. aja. Show yang dipanggil oleh instansi, mereka udah prepare sendiri, penonton sudah ada, nggak perlu jual tiket. Betul. Datang, nyanyi, selesai, pulang. Lebih enak ya Kalau Teteh? konser memang mungkin ya kita sebetulnya ini konsernya cukup lumayan semacam reuni. Sebetulnya JK Record juga ya. Iya. Tapi mungkin nanti. Oh ini yang bikin JK? Iya, JK dengan CNN. Oke, mungkin netizen di rumah pengen tahu tanggal berapa sih konsernya? Masih lama sih, 3 Juni. Oh 3 Juni, oke mungkin siapa tahu ada yang kepengen beli tiket ya. Nanti saya kasih informasinya di deskripsinya ya. Oke. JK Record tapi Continue. Terus nanti kan gantian nanti. Oh gitu. Cuman mungkin karena aku yang pertama sama Cintami kan. Iya, Duluan di JK paling tua kan. Oh iya, generasi awal Generasi di JK awal Record. dulu jadinya. Jadi Oke. nanti terus mengalir. Mengalir ya. Insya Jadi Allah. nanti akan ada sekian bulan lagi akan ada show lagi. Iya betul. Show-nya show apa? Tembang kenangan? Senandung Rindu. Senandung Rindu. Itu tajuk judul show-nya. Tajuknya Senandung Rindu. Oke. Sama Jadi, siapa aja Teteh? Kalau kali ini saya Cintami, Meriam Belina, yang generasi awal aja, Obi Mesa. Oh oke. Wah. Heidi Diana. Heidi Diana. Tapi ada bintang ada guest star-nya Marcel. Oh, Marcel. Wih, itu nama-nama besar semua. Teteh termasuk sama siapa tadi? Cintami, Meriam Belina, nama besar semua. Mudah-mudahan sold out ya tiketnya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin, Pokoknya amin. ya Senandung Rindu, tambah kangen juga sih karena memang pada dasarnya JK ini kan lama vakum ya, baru 4 tahun ini kan baru mulai lagi aktif lagi. Iya. Karena disesuaikan dengan situasi keadaan sekarang, zaman yang sudah berubah gitu. Sudah tidak ada lagi toko CD. Sekarang semuanya digital. Jadi disesuaikan ya Teteh ya. Betul. Oh, oke. Terus prepare-nya apa menjelang 3 Juni ini? Udah mulai sekarang nih tanggal berapa kita? Mei 10 Mei. Udah mulai 11 sekarang. 11.
Ada latihan, latihan-latihan. baru memulai latihan untuk cari nada, terus syuting yang untuk promonya. Terus kebetulan kita ada lagu yang memang khusus untuk setiap konser itu keluar, judulnya Senandung Rindu. Jadi itu aku terpaksa harus masuk vokal. Oh gitu. Tapi nanti semuanya yang terlibat. Jadi itu kayak semacam lagu apa sih? Untuk setiap ada show Senandung Rindu tuh itu nanti keluar. tayang. Jadi semacam teaser. Semacam betul. teaser. Oke. Oh, keren. Pokoknya harus nanti ikutan ya. Insya Allah next. Kita kan juga mantan artis JK. Banyak sebetulnya JK itu. Iya, banyak sekali. Kan ada yang lama, ada yang enggak. Kebetulan saya paling lama, 43 tahun saya di JK. Oh my God, 43. Yang duluan dan terakhir sampai sekarang. 43 tahun. Jadi sekarang ini masih di JK, Teteh? Masih. Oh ya Allah, setia sekali. Ya ampun. Terus nanti di konser pasti ini dong, membawakan lagunya yang sangat fenomenal. Tak ingin sendiri. Udah pasti. Pasti ya? Wajib. Tak ingin sendiri, semua tahu dong, semua tahu ya. Ingin sendiri, ada ya aku coba hidup sendiri, semua yang karena ini berdasarkan polling lewat CNN, jadi mereka yang lagu apa sih jadi yang masyarakat masih inginkan. Jadi aku tinggal ngikut aja mereka mau lagu apa gitu. Oh oke. Seru sih. Kostum sudah siap? Lagi persiapan. Cari sendiri atau pakai desainer? Desainer ada Poppy Karim. Oh, tapi cari sendiri bahannya atau gimana? Atau kebetulan udah itu cuman ada kekurangan. Nah si anak nih kemarin ke Turki. Anak siapa nih? Poppy. Oh oke. Poppy kan masih anak. Terus jadi Mama cari bahannya kurang gini. Itu saya bilang itu bahan udah di gudang mana kali kan mesti nyari dulu. Ya biasalah ibu-ibu. Oke, biasalah ya kalau. Tapi memang saya sih dari dulu kalau hari-hari boleh santai aja kita ya, tapi kan kalau panggung beda. Tetap harus. Namanya kan audiens supaya happy. Masalahnya kan senang. saya kan nyanyinya diem. Diem Lagunya gimana? lembut. Oh ya lagunya lembut. Jadi harus ada penunjang yang penari. Enggak penari enggak. Enggak apa. Yang penting pakaian aja yang betul-betul supaya menunjang kekurangan. Malah kalau nyanyinya lagu slow musik jingkrak-jingkrak kan juga nggak cocok. Jadi Semua karena slow Teteh kan, lagunya lagu-lagu mellow, memang harus kalem, kostum harus eye catching gitu ya. Iya, jadi harus semua dibikin serba bagus. menunjang. Iya. Ya bagaimanapun juga panggung lah ya. Kan memang Teteh itu terkenal lagunya lagu mellow semua. Terus ngomong-ngomong tentang vokal. Seingatku, bukan seingatku sih, aku sempat dengar berita-berita, aku nggak tahu bener apa enggak, Teteh pernah mengalami kerusakan suara, pita suara? Dulu, 2 tahun berapa ya? Ya lagi 88 mungkin, 87 Itu mulai. benar-benar suara hilang, ngomong Manesa gitu ya. Mesra. Pikirannya mesra. Emang gak bisa. Itu karena terlalu sering dipakai nyanyi atau gimana? Vokal abuse semacam itu? Mungkin sakit aja, penyakit aja. Jadi kalau saya sih lebih ke gini, karena kan sakitnya juga aneh. Menjelang sore doang. Oh yang benar. Jadi menjelang jam 5 sore doang gitu. Hilang? Kan. Jadi kan kalau pagi kan ada. Oh yang benar, jadi pagi bisa nyanyi? Bisa. Jam sore-sore hilang? Hilang gitu. Jadi nggak. Jadi itu sesuatu yang, tapi kita tidak boleh negatif kan, harus tetap positif. Positive thinking. Aku tetap ke dokter, tetap itu terus ke dokter kok lama banget ya. Apa kata dokter? Ya dibilangnya kalau di sini angina lah, apalah, jadi harus pakai buntel-buntel di leher. Oke. Terus. Kan, ngap ya. Bilang, aduh, gue bilang. Udah gitu harus minum obat-obatan yang biasa lah. Terus saya kan nggak suka. Nggak suka terlalu banyak obat ya? Terus akhirnya, ya udah kan kebetulan memang
tahun-tahun itu tuh aku memang dokternya juga di Singapura. Jadi sekalian lah gitu, periksa aja deh sekalian gitu kan. Dokter khusus untuk isi tenggorokan ya? Untuk pita suara. Pita suara. Apa kata dokter di Singapura? Dokter, saya dia nggak bisa kasih ini penyakit apa. Tapi dia minta waktu sebulan. Oh, dia observasi? Untuk dia pelajari. Oke. Karena kasusnya kok aneh. Dokter aja bingung. Ada something mungkin. Terus? Ya udah, akhirnya dokter bilang, akhirnya 23 hari, saya ingat 23 hari deh, dia telepon, kamu boleh datang ke sini, kita coba. Dia bilang, tapi saya disuruh bawa CD saya gitu, karena dia tahu saya penyanyi. Terus bawa CD ya, nanti biar kita bisa pelajari lagi gitu kan. Terus cuman mungkin dia bilang kalau nanti sudah apa namanya, sudah dia kerjakan operasi atau apa dibersihkan, mungkin agak lama kembali suaranya. Jadi ambil tindakan operasi atau gimana, Teteh? Ya operasi sih. Oh, akhirnya operasi? Operasi, tapi ya operasinya mungkin apalah, bukan dari sini ya, langsung dari, jadi pembersihan aja, apalah nggak tahu, aku juga nggak ngerti. Gitu. Nah terus udah, pagi masuk, sore juga udah selesai. Maksudnya tuh, aku sore juga udah bangun gitu, udah siuman. Tapi suara belum bisa digunakan ya? Masih desah-desah gitu. Masih ada. aja. Berapa lama sampai Teteh bisa mulai bersenandung menyanyi? Sebetulnya 6 bulan waktu itu udah mulai. Oke. Cuman masih takut gitu, masih untuk takut bersuara aja. keras gitu. Jadi ya? setahun lah saya baru berani nyanyi. Karena aku pernah mengalami hal yang sama. Oke. Suara hilang. Sampai kalau ngomong ya gitu. Nyanyi satu baris nggak bisa. Suruh operasi tapi saya nggak mau. Jadi akhirnya aku adalah vitamin khusus ya. Ada vitamin khusus yang aku minum seminggu hilang. Mulai bagus gitu. Maka aku tanya, Teteh kenapa suaranya gitu. Ya, kalau aku tuh lama banget karena obat juga udah hampir 2 tahun ya. Lama banget, jadi enggak lah. Oke, berarti setelah itu udah mulai bisa nyanyi. Sekarang udah balik 100% suaranya atau ada penurunan kualitas? Mungkin agak lebih tebel ya. Oh gitu. Dulu lebih tipis. Tinggi kan, karena tinggi banget dulu kan, nada semua tinggi. Jadi waktu habis selesai itu tuh mulai nyanyi lagi tuh nada diturunin. Oke. Jadi lebih tebel gitu suaranya. Lebih berat mungkin ya? Boleh lah. Nggak cengeng-cengeng banget. Nggak cengeng-cengeng. Oke, ini sekarang ada konser. Terus ada, kan 43 tahun nih di JK. Ada mau ngeluarin single atau album baru lagi nggak? Dalam waktu dekat. Kalau single-single sih sering lah. Oh sering ya? Tapi ada ya? di religi, kemarin hari raya di religi. Terus pop memang tahun ini memang ya memang program saya dari tahun kemarin kan jalan-jalan. Gitu kan. Nggak mau diganggu. Kamu diganggu. Mau jalan kemana aja mau. Jadi memang program tahun ini itu bikin album pop lagi, bikin album ya. Jadi satu album tuh ada 6 lagu. Okay. Kalau single itu kemarin karena ngisi waktu untuk religi, tiap bulan puasa pasti saya keluarin, saya bikin gitu kan. Terus udahlah keluarin aja nih di hari apa Ramadan. Bulan Ramadan. Gitu. Berarti masih produktif ya Teteh ya? Album-album ya, ada, single ada. Sambil sambil ngelamun aja gitu. Habis kan di rumah sepi. Iya, maksudnya kalau udah sampai ke rumah itu kan nggak ada siapa. Anak kerja semua, pulang malam. Anak berapa sih ngomong-ngomong? Sebetulnya kalau anak kandung 2. Anak kandung 2? Ya anak angkatnya, anak bawaannya banyak. Banyak? Ada banyak? 4. Oh. Jadi ya udah. Anak angkat 4-nya diasuh dari kecil? Dari kecil. Oh wow, luar biasa. Ibu kita, ya ampun. Jadi berkah. Yang 2 yang kecil nih, jadi 3 yang cowok belum nikah. Oke. Yang itu yang
anak kandung Iya. busuk. Terus yang cewek 2 nih. Anak kandung nih cowok cewek? Cewek cowok, yang Oke, cewek cewek, itu di cowok. Malaysia kan. Dia di Malaysia. Pasti udah kenal dulu Bulan masih kecil. Iya, pantesan aku sering dengar Teteh bolak-balik Malaysia, Indonesia. Ada apa sih di Malaysia? Pasti pada curiga deh. Pada curiga nih ada siapa, ada gacuan lagi baru. Aman. Aman. Terus ya sudah, yang satu di Sydney sekolah. Yang di Sydney yang mana? Cowok ada. Oh, wow. Jadi ya seneng aja lah. Maksud tuh buat ngeramein aja. Tapi kan tetap akhirnya udah gede juga pada bubar semua. juga. Jadi sekarang di rumah sendiri nih? Sekarang sendiri. Terus tapi akhirnya ya gitu, apa ya gitu kan. Bahan, gambar baju lah, apalah. Nanti ada, kan ke depan tuh masih ada Teteh banyak. bikin desain? Kadang-kadang. Oh, bisa? Ya bisa sendiri Oh, juga. oke. Kadang bikin, nanti kasih ke si anak yang satu yang desainer. Nih mama bikinin ini ya gitu. Dia yang Tinggal bikin. nyuruh. Oh ya, enak banget. Terus mama bikinin gini. Ih mama stres deh katanya modelnya kayak gini. Modelnya dikomplain. Enggak deh, stres. Ntar aja. Ntar berantem dulu. Jadi total 6 ya anak? Ya akhirnya. 6 ya. Yang paling kecil? 22. Kuliah masih ya? Baru. Berapa ya? 19 baru Tuh masuk. kan sampai lupa dia emaknya. Sebabnya jauh di Sydney kan, selama Covid nih belum ketemu. Oh my God, udah sekian Jadi, tahun. rencananya tahun ini. Oh, iya udah kangen lah. Karena dia juga persiapan sekolah lagi, mau kuliah, mau apa, jadi ribet nggak ya. bisa, terus ya udah nanti. Hebat Ibu kita Kartini satu ini. Cucu gimana cucu? Ada Cucu alhamdulillah. berapa? 3. Sering datang atau ada di Malaysia? Bolak-balik juga sama. Oh, Kalau sama. saya lama kan dia libur ke sini Sini. gitu aja. Oh iya. Cucuku lebih senang Indonesia. Jadi maksud tuh lebih senang dengan di sini karena mungkin di sana tuh ya orang maklum emaknya banyak aturan kan. Kalau di Oke. sini kan bebas. Tidak ada yang ngatur ya. Oh Bisa ya hujan-hujanan gitu. Hujan-hujanan ayo udah. Oh gitu. Kalau di sana kan Apa sedikit? Oh gitu. Dapat orang Malaysia? ya Oh, alhamdulillah. Jadi sekarang Teteh tinggal menikmati hari-hari tua di rumah. Tapi kenapa sendiri nggak mau cari pendamping lagi kah di hari di masa menjelang tuanya ini? Nggak tua kali ya? Hari gini. Di masa hari gini. Habis di rumah sendiri kasihan. sendiri itu Enjoy fisiknya doang dong. fisiknya saja. Kita kan sebetulnya saya tuh lebih terisi dengan mengurus keluarga tapi dari jauh. Oh, terkuras juga berarti Terkuras energi, juga. tenaga. Udah gitu kelamaan sendiri nggak bikinin sarapan gitu. Udah Biasa enak. tidur guling-guling. Terus nanti ada pendamping. Aduh. Banyak aturan lagi ya. Oh, Tidur gitu. harus manis. So, Teteh berarti sekarang enjoy ya? Enjoy life ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Mengalir aja. Mengalir aja ya Teteh ya? Oke, selain ngurusin cucu, anak, udah jauh-jauh masih diurusin gitu ya? Terus yang kecil, Masih ribut. cucunya deket. Ada kegiatan lain mungkin bisnis atau apa, Teteh? Bisnis udah apa ya? Sekarang tuh lebih menikmati kalau ada pekerjaan menyanyi dijalani. Itu pun kalau misalkan ya acaranya apa gitu. Jadi lebih apa ya? Udah nggak ke hura-hura gitu ya. Nah, oke. terus kalau pekerjaan lainnya itu ada, tapi saya selalu kan di belakang layar dari dulu kan, nggak pernah tampil. Apa bisnis apa Teteh? Ya adalah. Ya adalah. Apa mungkin fashion atau apa? Enggak juga. Saya lebih sebetulnya bisnis juga udah enggak, karena anak-anak udah deh mami capek gitu kan. Terus tinggal menikmati aja. Menikmati Jadi hidup sebetulnya aja. udah nggak boleh. Oh, Nyanyi juga gitu. udah mulai dikurangin itu Kurangin. karena memang nggak boleh. Maksudnya tuh Jadi anak-anak sebetulnya udah pengen minta maminya ini istirahat. Terus
seneng untuk mami aja gitu, maksudnya jangan selalu mikirin orang. Kan. Nah, terus tapi di organisasi saya tetap masih Organisasi apa? Granat. Granat itu Gerakan anti Nasional anti narkotika. Oh sama ini, sama Pak Henry Yoso. ya, sama Mas Henry Yosodiningrat ya. Oke, aktif Teteh. Aktif. Jadi saya kebetulan ya dulu hanya anggota biasa, terus di kesekjenan pernah, tapi akhirnya saya bilang saya kayaknya lagi sibuk banget, jadi harus keluar dulu dari kesekjenan. Akhirnya waktu itu wakil sekjen, terus akhirnya keluar dulu, akhirnya di Dewan Penasehat. Dari Dewan Penasehat kan sekarang mulai hidup lagi nih, selama COVID kan nggak ada kegiatan, nggak ada jadi kita aktivitas. baru mulai pelantikan lagi, munas apa segala macam. Ditarik lagi ke wasekjen gitu. Ya oke. Oh, naik berarti dong. Sama aja. Oh, sama aja ya. Oh, oke. Sama aja sih. Dan pada dasarnya kan saya kalau di Granat itu dimanapun tempatnya saya bisa kesana kemari. Terus aktivitasnya di Granat apa aja sih, Teteh? Penyuluhan. Oh, jadi keliling. Lebih ke penyuluhan untuk di daerah-daerah gitu kan. Karena kalau Granat lebih fokus penyuluhan. Jadi penyuluhan ke anak-anak muda gitu? Ke sekolah-sekolah atau bagaimana? Oh, SD juga ya? SMA, orang tua, ibu-ibu pegawai negeri. Ya pokoknya. Oh, jadi keliling Indonesia? Iya, pokoknya nanti Kendari, Palu, Papua, Maluku sampai ke pulau-pulau. Atau difokuskan kepada daerah yang yang rawan dengan yang rawan dan juga sih gitu, sebetulnya memang justru yang harus dijaga itu yang memang masih yang bagus tersentuh sedikit. Itu harus cepat. aktif. Oh ya, oke. Yang rawan itu biasanya lebih karena kalau kan kenapa kita di penyuluhan? Karena kalau lingkar itu narkoba itu kalau sudah masuk susah keluar. Iya. Agak ngeri juga ya. Jadi hanya kita misalkan untuk menyampaikan orang tua, itu lebih ke orang tua. Apa sih yang harus dilakukan? Gitu. Berarti kerjasamanya dengan apa? Dengan kelurahan kah? Atau bisa dengan kelurahan, dengan BNN, dengan kepolisian, dengan semua pihak. Ke sekolah-sekolah juga? Iya, dengan semua pihak, guru, berarti semua. Aktivitasnya padat dong Teteh di situ ya? Kan banyak sekali akhirnya padat. Pokoknya kalau keluar kota itu, misalkan 3 hari itu begitu sampai aja udah kegiatannya di sini sampai ke pulau, sampai naik kapal. Tapi ternyata lebih asik, ya. Lebih kerasa bahwa kita ini anak bangsa, yang saya juga punya kewajiban untuk menyelamatkan anak-anak bangsa. Iya, jadi sebenarnya ada tujuan ke arah sosialnya juga ya, Iya, Teteh ya. Betul. Jadi kita lebih kerasa aja. Jadi saya lebih di situ kita nggak dibayar. Nggak dibayar ya, Teteh? Kan? Benar-benar non profit. Keluar sendiri. Oh, yang benar. Iya. Harusnya kan organisasinya yang bayar dong. Karena organisasi ini kalau Granat ini kita independen. Independen. Kita tidak menerima bantuan dana dari manapun. Oh, gitu. Iya. Jadi mandiri semua. Jadi kalau kayak Teteh aktif musik sana mari tiket Kayaknya, apa hotel makanya, harus kalau sendiri. Misalkan diperlukan banget, nanti dari daerah bisa membayarkan. Maksud itu Granat daerah bisa menyiapkan. Mereka yang membutuhkan penyuluhan, mereka yang menyediakan. Gitu. Kadang-kadang dari ketumnya sendiri. Gitu. My ini God. gini perlu gini. Ini perlu berapa orang. Tapi dia tahu lah, misalkan kita ibu-ibu, saya bilang, kadang kita juga bilang, tiket dibayarin nggak? Ya, kalau yang jauh-jauh kan lumayan. Kayak Papua, Maluku. Aduh, berapa Medan, juta aja tuh pesawatnya ya. Tiket dibayarin nggak ya? Iya, gitu. Alhamdulillah sih, maksudnya itu karena memang Pak Henry juga kan concern banget kan. Concern banget. Jadi kita nih pengabdian lah, mengabdi kepada bangsa. Iya, demi tanpa pamrih. Kebaikan moral bangsa ya. Iya, itu kan untuk anak-anak bangsa. Anak-anak bangsa kan ya. Kalau zaman dulu kita
dijajah oleh penjajah itu dengan bawa senjata, Iya. orangnya kelihatan, Sekarang kita bisa dijajah. tembak. Nah, sekarang dijajah Sekarang dengan dijajahnya narkoba. Lewat narkoba, jangan salah ya. Iya. Lewat narkoba sehingga nanti anak-anak bangsa ke depan kalau tidak terjaga, Tidak ada pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Ininya Kalau zong. udah Ininya zong. Zong semua. jadi itu yang harus dijaga. Iya, Bagaimana iya. masa depan bangsa Kalau sampai begitu, seluruh kalau bangsa, anak-anaknya udah rusak gitu. Kayak kita kan ada contoh-contoh di Automatically Amerika bangsanya juga sekarang hancur kan. ya. Istilahnya mah di beberapa negara kan Iya. ada sekarang. Udah memang yang udah parah banget, udah kayak zombie gitu, hidup enggak, mati Enggak gitu jelas. kan. Kebayang kalau terlalu banyak anak-anak muda seperti itu ya. Kita negara besar loh. Negara kita bisa ambruk tuh kalau kayak gitu. Negara besar yang memang akhirnya diincar terus. Betul. Sama yang itu di sono. Kadang-kadang aku dengar tuh ya Teteh, anak-anak SD aja sampai tanpa sadar terkena. Aduh, banyak. Banyak Teteh. Banyak. Kan mereka kan tidak sadar dimasukin ya Teteh. Aduh, serem deh. Banyak. Dan kalau anak-anak SMP, SMA itu biasanya dikasih gratis dulu. Oh my god. Jadi dikasih gratis dulu sampai beberapa kali. Oh my god. Jadi setelah ketergantungan, setelah ketergantungan kan mereka harus beli. harus bayar dengan harga mahal. Saya itu, aduh, nggak kasihan ya. Akhirnya harta keluarga yang habis. Punya apa aja habis. Habis ya. Itu karena pengobatannya mahal. Oke. Si anak juga kalau ketergantungan juga dia bisa mencuri dari yang ada di rumah. Apapun. Dijual, bisa nanti gasnya dijual. Oh my god. Oh, ibu-ibunya mau masak gas. Ada gasku mana loh sudah dijual. Loh. Bisa begitu. Oh, itu ada kejadian kayak gitu ya? Banyak, itu dari dulu. Oh my god. Dari Aduh, dulu. semoga anak-anakku tidak seperti itu. Pokoknya saya selalu berpesan kepada ibu-ibu, tetap harus mempelajari bagaimana sikap, sifat anak-anak kalau memakai dan tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tandanya seperti apa? Terus boleh nggak netizen mungkin perlu tahu tanda-tandanya seperti apa sih? ya macam-macam tergantung. Contoh ada beberapa gitu mungkin. Kalau mungkin yang dulu yang sering saya ketemuin itu kebanyakan yang sabu-sabu ya, sabu terus. Kan kadang-kadang kita sebagai orang tua nggak melihat dulu, ya. Kelihatannya mereka biasa, tapi itu kalau sudah gimana caranya? kalau bisa mereka itu bisa makan terus, makan gitu? nggak berhenti, tidur terus nggak berhenti. Tapi nanti bisa 3 hari 3 malam tuh mereka tidur. 3 malam tidur. Nanti abis itu bisa ngilang. Oh. Nggak pulang-pulang. Itu harus dicurigai ya. Harus dicurigai. Something wrong ya. Terus kalau saya dulu tahun berapapun sudah membuat program dengan dulu kebetulan Pak Sutioso Ya. masih Pangdam. Oh ya. Dulu sama beliau saya bilang Pak bikin program ini Pak masuk ke dulu pertama tuh Pelita Harapan ya, sekolah Pelita Harapan. Jadi supaya anak-anak SMA itu tiap 6 bulan sekali di cek urin. Cek urin. Oke. Untuk ada narkobanya atau tidak. Karena apa? Pelita Harapan itu dulu kan banyak orang luar. Jadi dikhawatirkan. Ya sebetulnya kekhawatiran itu orang kita juga banyak gitu kan. Cuman maksud itu sekolah yang dulu tuh termasuk terkenal ya. Terus mahal. Terus yang sekolahnya di situ tuh ada dari Chinese, ada orang bule, ada jadi campur gitu. Okay. Jadi supaya bisa jadi contoh. Oh, oke. Jadi dulu pernah tuh sama Pak Sutioso. Aku rasa bagus juga ya di seluruh SMA, SMP itu dicek urin rutin gitu ya. Sebetulnya dulu sempat tapi banyak maaf aja sih. Biaya besar ya? Enggak biaya Oh besar. bukan ya, oke apa dong? Banyak orang tua yang nggak setuju. Oh, kok justru malah nggak setuju? Bukannya Jadi kita lega? berhadapan sama ada beberapa, tidak semua, tapi ada beberapa yang memang tidak mau. Oh, saya baru tahu ada orang tua yang nggak setuju anaknya dicek urin. Padahal kan itu untuk kebaikan Iya. dari dini. Oh. Jadi terdeteksi dari dini kan itu tidak dikeluarkan sebetulnya. Jadi kalau misalkan dia positif,
itu kan tidak dikeluarkan dari sekolah, hanya disuruh rehab dulu selama 3 bulan, dikasih kesempatan. Tidak otomatis ditangkap kan? Enggak. Karena orang pasti takut. Tidak boleh. Oh, tidak boleh ditangkap. Oke. Masuknya rehab. Pengobatan 3 bulan, nanti sesudah 3 bulan dicek lagi, kalau sudah negatif sekolah lagi. Ya, tapi itu bagus sebetulnya. Bagus. Program. Terus nanti orang tuanya yang menjaga ekstra. Ekstra, ya betul. Karena bagaimanapun juga jangan sampai kembali. Jangan sampai. Jadi temannya harus berobat, temannya juga nggak boleh itu lagi. Gitu. Jauh. Oh iya, harus jauh. Biasanya dia jalannya ke sana, kamu sekarang harus ke sini. Harus ke sini gitu. Jauhi yang itu gitu ya. Betul. Oh, jadi wow. karena ada ya lucu ya, kadang-kadang saya sih nggak mempelajari semua, ada bidangnya, ada bidang untuk khusus itu ya. Jadi mempelajari memang itu jadi kayak didoktrin di sini, lu kalau balik ke sini pasti inget itu lagi. Iya, ya misalkan ampun. gang di situ, gang di sini gitu. Gitu. Jadi ya ampun. Jadi ya pokoknya kita berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai. Terus anak-anak bangsanya semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, betul. Apalagi narkoba. Pokoknya kita menjadi sehat walafiat untuk bangsa dan negara. Kebahagiaan kita tentunya, betul. Masyarakat Indonesia. Amin. Iya, amin. Ada kepuasan Kenapa ya, sih Teh? jadi kita yang pidato gerakan? Kamu kesini mau ngapain? Aku pengen tahu aktivitasnya Teteh. Kan Ya, tadi aktivitasnya memang sekarang lebih banyak di Granat. situ. Oke, kalau begitu cocok. Nggak apa-apa, bagus kan, ini informasi yang sangat berharga buat netizen yang bisa dijadiin contoh. Makanya tadi kan aku tanya, apa sih ciri-cirinya? Karena kita orang tua juga banyak yang nggak tahu. Ya. Kayaknya Banyak anaknya yang seger-seger aja, nggak taunya dia kena drugs gitu loh Teteh. Iya, jadi Kan banyak banget. Dan sekarang macam-macam. Ciri-cirinya kalau dulu kayak putos, sabu itu seperti itu. Sekarang itu macam-macam. berarti Jadi yang ada lagi yang lebih parah itu, anak itu jadi emosional. Tinggi sekali emosinya. gampang tersinggung. Itu bisa banting, bisa itu bisa ancur-ancuran, bisa mobil ditabrakin atau apa tanpa disadari. Oh, Jadi ya ampun. banyak lagi lebih parah lagi. Ya ampun. Kasihan kan ya. Sedih loh. Ya, berarti aktivitas Teteh ini udah pas dengan inilah, dengan jiwa Dengan Teteh, usia yang dengan sekarang usia. mungkin lebih pas ya, supaya lebih keibadah kan. Ke ibadah Itu ya. maksudnya. Aduh. Jadi sosial. Ada aktivitas lain lagi selain di Granat? Ya, ketemu teman-teman aja. Oh iya, Kita iya, kan sekali-kali sekali-kali kan kita Iya, ketemu, ketemu, ngumpul tuh ya, untuk silaturahim. Silaturahim. Supaya ini sehat, si ini lagi sakit. Iya, gitu. jadi teman-teman kita semua tahu. di rumah kita nih para artis, kita tergabung dalam beberapa grup WA untuk menjalin silaturahmi supaya teman-teman yang lama, artis-artis senior, artis baru tuh kita ada silaturahminya. Betul. Kalau enggak Starina kan kan nanti ada ya. Iya. Halal bihalal Halal juga. bihalal. Kita ada di beberapa grup bareng-bareng ya Teteh ya. Iya, ada Starina itu memang kita senior tuh, senior pendirinya kan, termasuk saya. Terus Ada banyak ada lah Pemayu, pokoknya. ada apalagi Arafa dan biasa. sebagainya. Nggak apa-apa. Jadi netizen semua ya, kita nih umur-umur segini memang sedang lagi rajin-rajin dan happy-happynya berkumpul sama teman-teman. Ya Teteh. Betul. Ya, tapi tetap yang ada makna. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya yang tentunya baik ya. Iya. Itu Aduh. aja. Karena kan usia udah beda. Udah beda. Aduh, udah berapa menit nih kita ngobrol ya? Udah lama juga ya. Berapa menit sih? Oke, Teteh, makasih banget udah ngobrol-ngobrol aku. Itu barusan informasi dari Teteh pasti sangat bermanfaat loh buat para netizen. Ternyata Teteh aktivitasnya oke banget nih di hari-hari sendiri-sendirinya di rumah, mengisi waktu-waktunya di rumah. Mudah-mudahan show Teteh tanggal 3 Juni nanti full, tiketnya terjual semua, sold out. Amin ya Allah. Dan Teteh tampil
Penting sehat. charming. Semua yang tampil sehat. Semua tampil sehat. Sukses Sehat, semuanya. Sukses semua. Penonton juga sehat. Iya. Terus yang mau nonton juga dikasih rezekinya untuk membeli tiket. Ya. Amin. Nah, Insya Allah. teman-teman semua netizen, kalau ada yang mau nonton ya, ingat tanggal 3 Juni konsernya di Gandaria City Hall. Gandaria City Hall. Bintang Boleh tamunya juga kalau cari tiketnya di detik. di detik.com. Kalau ada yang mau cari tiket, cari di detik.com. Masih bisa dibeli karena acaranya masih tanggal 3 Juni. Sukses show-nya Teteh Amin, terima kasih. Dian Piscesa yang cantik, yang baik. Mama Teteh. juga sukses terus, Ya. sehat. Amin, bahagia. alhamdulillah. Sendiri apa? Sendiri? Sendiri juga. Masih sendiri. Kenapa sendirian? Aku sekarang nanya. Kenapa sendirian? Ya nggak tahu. Belum dapat yang klik barangkali. Belum dapat yang klik, tapi Kepengen sih dapat yang klik. Oke, berarti masih ada apa ya? Keinginan. Masih pasti. dong. Kenapa jadi yang wawancara Eika? Berarti oke, kalau masih ada keinginan, Oke. aku mau doain. Oh, alhamdulillah. Oke, semoga Norma mendapatkan lagi jodoh, Amin. suami yang baik, Amin, ya yang Rabbal ganteng, Alamin. Amin. yang bisa mencukupi, Amin, yang bisa amin. membahagiakan. Amin, ya Membahagiakan Allah. tuh bukan Norma aja, dengan anak-anak Iya, juga, ya alhamdulillah. orang tua, anak, pokoknya Amin. Insya Allah. Tentunya yang Allah ridhoi untuk Norma. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. ya Aduh, Rabbal didoain Alamin. sama Dian Piscesa yang legendaris. Makasih Kita banget. harus saling doain dong. Iya, aku juga doain buat Teteh ya. Sukses buat tanggal Amin, 3. amin. Nyanyi dong. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Yeay, bye. Makasih Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.